Halo semuanya, kita bertemu lagi di video seri kriminologi, dan sebagai kelanjutan dari video yang lalu kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan kriminologi, mulai dari kriminologi klasik sampai dengan kriminologi kontemporer. Namun untuk video kali ini akan dibatasi sampai dengan positivisme abad 19. Dalam seri kriminologi kali ini, kita membahas tentang perkembangan ringkas kriminologi, khususnya di bagian yang pertama. Perkembangan kriminologi itu terbagi, jika kita tinjau, terbagi di dalam beberapa masa. Yang pertama ada kriminologi klasik, dan yang berikutnya ada masa berkembangnya pandangan di abad 19, yang dikenal dengan positivisme abad 19. Dan yang berikutnya ada kriminologi sosiologis. Berikut juga berkembang pandangan The Chicago School dan pandangan kriminologi konflik, serta yang terakhir pandangan kriminologi kontemporer. Masa kriminologi klasik kita melihat pada kondisi yang melatar belakangi lahirnya pandangan-pandangan kriminologi klasik ini, yakni di mana pada pertengahan abad ke-18, para filsuf sosial mulai memikirkan kembali konsep hukum dan keadilan yang berlaku. Mereka memperdebatkan pendekatan hukuman yang lebih rasional, menekankan bahwa hubungan antara kejahatan dan hukuman haruslah seimbang dan adil. Tokoh yang melatar belakangi lahirnya pandangan terkait dengan kejahatan dan hukuman adalah Cesare Beccaria yang hidup di masa tahun 1738 sampai dengan tahun 1794. Cesare Beccaria ini merupakan tokoh yang berupaya mendorong dihapuskannya hukuman kejam seperti pidana mati dan diganti dengan hukuman pidana yang lebih moderat. Bagi Beccaria, pelaku kejahatan harus dihukum untuk mencegah kejahatan. Pandangan utama daripada Beccaria adalah bahwa cara terbaik untuk mengendalikan kejahatan ialah dengan hukuman penjara. Hukuman penjara lebih baik dibandingkan dengan eksekusi mati di hadapan publik. Pilihan bagi seseorang untuk berbuat jahat atau tidak akan diletakkan pada bentuk sanksi pidana yang ada. Dan pada masa berikutnya berkembang positivisme abad ke-18, berkembang digunakannya metode ilmiah dalam mengkaji tentang fenomena kejahatan. Metode ilmiah sebelumnya telah lumrah digunakan untuk bidang ilmu biologi, ilmu astronomi, dan ilmu kimia. Tokoh daripada masa ini adalah Auguste Comte, yang dianggap sebagai pendiri sosiologi yang menjadi metode ilmiah terapan untuk digunakan di masyarakat. Bagi Comte, penggunaan metode ilmiah, khususnya yang tadi, sosiologi, ialah untuk memecahkan masalah hukum, dianggap merupakan hal yang baik dibanding dengan masa sebelumnya atau masa klasik. Di dalam pelaksanaannya, positivisme memiliki dua elemen utama secara konseptual. Yang pertama adalah menekankan pada perilaku manusia, dan aspek yang kedua ialah penggunaan metode ilmiah dalam mengolah kejahatan. Jadi bila kita kembali lagi ke masa kriminologi klasik ini rupanya lebih fokus kepada bagaimana pembahasan tentang hadirnya kejahatan di dalam masyarakat. Dan ketika kejahatan di dalam masyarakat, maka sudah harus ada hukum yang mengatur tentang hal ini. Dan hukum yang mengatur tentang ini tidak hanya bicara bahwa satu perbuatan itu merupakan satu perbuatan dalam konteks sebagai satu kejahatan, bukan lagi semata dalam konteks sebagai perilaku yang menyimpang, tapi ketika dia sudah
terdefinisikan, terkonsepkan sebagai sebuah kejahatan, maka harus disertai dengan sanksi. Sanksi itu dalam bentuk hukuman, yang hukuman di masa itu rupanya hukumannya memang berlangsung dalam konteks yang kejam di dalam situasi dan kondisi masyarakat tertentu, yang di mana Beccaria melihatnya bahwa hukuman kejam seperti pidana mati itu berikut metodenya yang sadis, terlihat begitu luar biasa kejamnya, itu harus diganti dengan pidana yang lebih baik, lebih moderat dalam konteks ini. Nah, seperti yang ditekankan tadi bahwa Beccaria ini, bagi Beccaria pelaku kejahatan itu harus dihukum untuk mencegah kejahatan, itu merupakan hal yang pasti. Namun demikian, Beccaria menegaskan bahwa pelaku kejahatan ini, hukuman yang dihadirkan atasnya sebaiknya tidak dalam bentuk hukuman yang kejam, tapi lebih baik dihadirkan dalam model hukuman penjara, yang bila dikaji hukuman penjara ini pun menurut beliau masih lebih bisa mengendalikan kejahatan dibandingkan dengan hukuman jam yang sementara berlaku di masa itu. Sementara di dalam abad ke-18 fokusnya berganti, fokusnya masih tetap tentang kejahatan, tapi lebih kepada bagaimana sebenarnya digunakannya metode ilmiah untuk menganalisis tentang kejahatan. Bila sebelumnya fokus daripada kriminologi klasik adalah tentang hadirnya hukum, hadirnya kejahatan, dan hadirnya hukuman, maka untuk masa positivisme abad 18 dihadirkan bentuk perhatian utama lebih kepada bagaimana penggunaan metode ilmiah dalam mengkaji tentang fenomena kejahatan. Nah, positivisme abad ke-19 ini terbagi menjadi 3, yaitu kriminologi positivis, determinisme biologis, dan positivisme sosial. Di dalam kriminologi positivis, kita melihat ada fokus bidang utama di situ adalah yang dikenal dengan fisiognomis. Fisiognomis ini merupakan studi ilmiah paling awal untuk memeriksa perilaku manusia yang berorientasi secara biologis. Fisiognomi seperti J.K. Lavater mempelajari fitur wajah penjahat untuk menentukan apakah bentuk telinga, hidung, dan mata, serta jarak di antara mereka berkaitan dengan perilaku antisosial. Jadi rupanya di masa ini kejahatan dihubungkan dengan fisik daripada aspek fisik daripada pelaku kejahatan. Jadi dihubungkan dengan aspek fisik daripada penjahat. Di dalamnya ada berupaya untuk mengidentifikasi manusia-manusia yang kira-kira dianggap memiliki potensi untuk berperilaku, dinamakan perilaku antisosial. Yang berikutnya ada frenologis. Bagaimana dengan frenologis ini? Ahli frenologis seperti Franz Joseph Gall, hidup tahun 1758 sampai dengan 1828, dan Johann K. Spurzheim 1776 sampai 1832, mempelajari bentuk tengkorak dan benjolan di kepala untuk menentukan apakah atribut fisik ini terkait dengan perilaku kejahatan. Jadi pada prinsipnya sama saja, secara garis besarnya sama saja, bahwa di masa itu kejahatan dan penjahat dicoba digali dalam konteks seperti ini, dalam konteks studi tentang perilaku kejahatan yang berorientasi secara biologis. Dalam perkembangannya kemudian, ternyata aspek biologis ini dianggap merupakan suatu hal yang sudah mulai
tertinggal, dan perhatian kemudian beralih kepada fokus tentang kepribadian psikopatik. Jadi pada awal abad ke-18 berkembang penelitian terkait penyebab kejahatan dari aspek ketidaknormalan secara kejiwaan. Philip Pinel tahun 1745 sampai 1826 mengklaim beberapa orang yang memiliki perilaku tidak normal bahkan tanpa gejala sakit mental. Henry Maudsley 1835 sampai 1918 percaya bahwa kegilaan dan perilaku kriminal itu sangat terkait. Nah, dalam perkembangan selanjutnya muncul Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939 yang mengkaji tentang aspek kepribadian manusia. Dan pendekatan kriminologis untuk kejahatan didasarkan pada teori psikoanalitik Sigmund Freud di 1870 sampai 1937. Dia kembangkan itu yang membagi kepribadian manusia menjadi ego dan superego, id, ego, dan superego. Jadi bila kita lihat maka ada perbedaan, ada perbandingan dengan berkembangnya studi perilaku manusia yang berorientasi secara biologis, baik itu fisionomis maupun frenologis, bahwa kejahatan itu dan penjahatnya terkait juga dengan atribut, dengan fitur yang melekat pada diri manusia secara biologis. Secara di masa yang sama itu mulai berkembang sudut pandang baru, sudut pandang kepribadian psikopatik berkaitan dengan kejahatan. Jadi ada keterkaitan antara ketidaknormalan secara kejiwaan dengan berkembangnya kejahatan. Dalam perkembangannya kemudian berkembanglah satu pandangan yang kemudian dinamakan dengan determinisme biologis. Nah, tokoh yang paling memegang peran penting di situ sebagai pelopor lahirnya aliran ini, determinisme biologis, adalah Lombroso. Jadi Lombroso membantah teori free will bahwa dalam diri manusia itu ada satu kehendak bebas yang dimana dalam kehidupannya dia memiliki pilihan-pilihan untuk bisa melaksanakan perbuatan yang baik ataupun melaksanakan perbuatan yang baiknya, perbuatan yang jahat. Nah, Lombroso yakin bahwa kejahatan ini adalah suatu hal yang merupakan suatu sifat yang diwariskan. Nah, Lombroso membuat konsep anomali atafistik terkait dengan adanya sifat hewani yang melekat pada diri manusia, memunculkan sifat jahat pada diri manusia. Jadi Lombroso menolak bahwa manusia itu untuk dia berbuat baik atau berbuat jahat itu tergantung pada adanya kehendak bebas dalam dirinya. Tapi Lombroso yakin benar bahwa manusia itu tidak bisa lepas daripada kodratnya yang melekat pada dalam dirinya, bahwa dia memiliki sifat yang diwariskan. Dia membuat konsep anomali atafistik yang disebutkan tadi, bahwa ada sifat hewani yang melekat pada diri manusia dan yang oleh karenanya ini memunculkan satu sifat jahat pada diri manusia. Nah, manusia jahat itu dapat diidentifikasi dari ciri-cirinya. Menurut Lombroso melihat bahwa ini bisa ditentukan berdasarkan satu tipe fisik. Jadi menurut Lombroso penjahat ini mewakili satu tipe atau keanehan fisik yang berbeda dengan kelompok yang bukan penjahat, yang non-kriminal. Nah, Lombroso membandingkan perilaku penjahat dengan kondisi mental dan mereka yang menderita epilepsi. Lombroso mengaitkan juga penjahat dengan latar kondisi kegilaan dengan alkoholisme. Namun bagi Lombroso, hal-hal ini hanyalah merupakan penyebab kedua
dari perilaku jahat pada seseorang. Jadi memang Lombroso pun mengakui bahwa ada satu kondisi di luar daripada aspek fisik tadi. Lombroso mengakui bahwa ada faktor pendorong juga yang berkaitan dengan latar kondisi, misalnya secara mental, secara dalam konteks bagaimana dia menjalani kehidupannya, tergantung pada situasi dan kondisi yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan yang disebutkan tadi, ada kondisi kesehatan jiwa, perilaku alkoholisme itu, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kondisi kesehatan daripada si penjahat ini. Namun yang disebutkan itu hanyalah merupakan satu kondisi penyerta, boleh dikatakan demikian, merupakan satu kondisi penyerta. Namun yang lebih pokok di situ ada satu kondisi utama. Kondisi utama menurut konsep daripada Lombroso bahwa di situ ada hal yang berkaitan dengan sifat yang disebutkan sebagai sifat jahat yang memang melekat pada diri manusia itu. Nah, yang berikutnya berkembang kemudian kejahatan sebagai satu konstruksi sosial. Ini ada di dalam konteks positivisme sosial. Jadi kejahatan adalah suatu perbuatan yang muncul karena memang dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai kejahatan. Jadi masyarakatlah yang sebenarnya dalam konteks positivisme sosial yang menentukan untuk suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan atau bukan. Jadi apa yang dinamakan kejahatan karena memang masyarakatlah yang menamakan itu sebagai satu kejahatan. Yang kedua, kejahatan ini dalam konteks pandangan positivisme sosial adalah produk dari masyarakat itu sendiri, dalam konteks bahwa kejahatan muncul karena terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat, sehingga ada perubahan situasi yang berkaitan dengan kehidupan dalam masyarakat. Perubahan situasi kondisi sosial dalam masyarakat pada awal abad ke-19 ini misalnya terjadi proses industrialisasi dari sistem rumahan menuju sistem pabrik. Nah, secara garis besar terjadi perubahan dari konsep masyarakat agraris ke arah masyarakat industri. Situasi yang berkembang ini kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pola dan perilaku di dalam masyarakat. Tidak hanya pola dan perilaku, tapi yang berubah juga adalah tatanan nilai dan tatanan norma. Dahulunya penetapan satu nilai ini seperti ini, kemudian setelah berubah, nilainya bergeser, berubah menjadi sesuatu dalam konstruksi nilai yang baru. Jadi ada di dalamnya juga norma. Norma kemudian satu pembatasannya berubah. Jadi ada norma A, dulunya norma A diaturnya seperti apa, kemudian dalam perkembangannya setelah terjadi situasi yang berubah, kondisi yang berubah di dalam masyarakat, apakah itu dari proses industrialisasi maupun proses ekonomi yang menyertai itu, maka kemudian ada perubahan terkait dengan aspek norma. Disitulah berubah pandangan orang tentang bagaimana kejahatan dan bagaimana batasan daripada pelaku kejahatan. Terkait juga di dalamnya ada yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan kejahatan, ukuran faktor yang menyebabkan kejahatan, maupun dampak-dampak apa yang terjadi daripada kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat di dalam satu lingkungan tertentu. Demikian apa yang dapat disajikan hari ini, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk yang mempelajari kriminologi. Terima kasih.